Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami di channel Unclub Woman Ministry. Pada saat ini saya akan membawakan pelajaran yang berjudul Memahami Anak Remaja di Masa Puber. Pubertas adalah masa ketika anak-anak mulai dari umur 11 sampai 16 tahun. Biasanya anak perempuan pertama kali yang lebih cepat mengalami pubertas dibandingkan anak laki-laki. Biasanya anak perempuan di usia 11 tahun, sementara anak laki-laki di usia 12 tahun. Mengapa penting bagi orang tua untuk memahami anak di masa pubertas? Masa pubertas adalah masa transisi. Anak akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik dan emosional. Mereka akan merasa mudah rapuh, ya. Reaksi anak-anak terhadap perubahan berbeda-beda. Ada anak-anak yang akan merasa kesulitan, apa yang terjadi dengan tubuh saya ini? Tetapi ada anak-anak juga yang merasa biasa-biasa saja. Dan ada anak yang merasa bahwa perubahan yang terjadi saat ini adalah perubahan yang sangat besar. Saya sepertinya tidak mampu untuk mengatasinya. Dan masa yang spesial saat ini waktunya orang tua untuk parenting, ya. Posisi yang paling ideal untuk membantu anak ada di masa ini. Masa kanak-kanak masih terlalu mudah untuk diajar. Tetapi begitu melewati masa kanak-kanak, orang tua harus punya ekstra support bagi mereka. Perubahan fisik yang cepat. Tangan, kaki, leher, tinggi badan, berat badan, ya, semua itu akan mengalami perubahan. Dilepaskannya hormon seks, terbentuknya rahim dan testis. Reaksi lainnya pada tubuh, kulit berminyak atau sudah mulai timbul jerawat, terus rambut berminyak atau berketombe, berkeringat, dan mulai ada bau badan. Terus pertumbuhan kurang seimbang. Gadis remaja akan mengalami buah dada membentuk, perubahan bentuk tubuh, pinggul mulai melebar, atau pertumbuhan rambut di ketiak dan di selangkangan. Permulaan menstruasi dan kadang disertai dengan cairan putih. Orang tua harus siap. Mereka untuk membantu anak kita pada waktu mereka mengalami menstruasi pertama. Karena tidak semua anak sama. Ada anak yang merasa takut waktu melihat darah. Dan ada yang akan kaget, apa yang terjadi dengan diri saya? Kenapa sampai seperti ini? Dan tentunya mama boleh siapkan pembalut untuk anak perempuannya. Berikut, pria remaja akan mengalami pertumbuhan penis dan testis. Kadang tidak merata. Pertumbuhan rambut di ketiak, selangkangan, dan wajah akan mulai timbul kumis atau berjenggot. Kelamin mulai memproduksi sperma, mulainya ereksi dan ejakulasi. Pertumbuhan larynx dan pita suara. Suara akan semakin berat dan kadang bervariasi. Kadang terjadi pertumbuhan di dada seperti perempuan, yang nantinya akan mengecil setelah dada melebar. Orang tua harus siap, dia melalui ejakulasi pertama atau mimpi basah dan perubahan tubuh. Ya, papa dan mama harus bijaksana, bantu dia memberikan penjelasan dan agar supaya dia bisa mengerti dan tidak kaget. Perubahan secara sosial dan emosional. Sudah ada perubahan mood, ya. Kadang rasa lemah, kadang rasa sangat aktif, ya. Kadang dia mau segera berpisah dengan orang tua, mau tinggal sendiri. Tetapi kadang-kala juga mereka butuh support dari orang tua. Keinginan untuk membentuk identitas baru, ingin punya teman yang baru, atau
ingin memiliki pengalaman yang baru. Dia akan semakin independen dan mau bertanggung jawab. Dia akan merasa sensitif terhadap penampilan dan perubahan pada tubuhnya. Dan dia butuh privacy atau ruang pribadi. Nah, apa tanggung jawab orang tua apabila anak ada di masa pubertas ini? Kita harus menjelaskan kepada anak apa itu pubertas sebenarnya. Terus tunjukkan perhatian terhadap perubahan dan yakinkan pada mereka bahwa itu adalah hal yang normal. Kalau suara sudah berubah atau tubuh mereka sudah berubah, ada yang sudah mulai gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, dan ada yang tidak terlalu tinggi, kita harus jelaskan kepada mereka bahwa itu adalah hal yang normal. Berikan privacy kepada mereka. Waktu mereka masih kanak-kanak, kita boleh sembarangan masuk kamar mereka. Tetapi kalau mereka ada di masa pubertas seperti ini, jangan sekali-kali Anda masuk dan menerobos kamar mereka. Tentunya sebelum masuk kamar mereka, ketuk pintu dulu dan minta permisi. Apakah mama atau papa boleh masuk di kamar mereka? Apa yang orang tua dapat bantu pada waktu mereka ada di masa ini? Berikan pujian terhadap usaha atau pencapaian dan tingkah laku yang positif dari anak-anak kita. Contohnya, di saat ini Anda sudah boleh mengajarkan mereka bagaimana mencuci piring, bagaimana membantu ibu untuk masak, atau membantu ibu untuk membersihkan atau mengatur tempat tidur, atau menyapu lantai. Dan apabila mereka sudah mengerjakan apa yang diminta ibu untuk mereka lakukan, berikan pujian. Berikan pujian. Ya, setiap hal-hal positif yang mereka lakukan, sebaiknya kita harus memberikan pujian. Ya, dengan cara tentunya berikan hadiah dari apa yang mereka sudah buat. Terus selalu menempatkan diri pada posisi mereka. Pada waktu mereka merasa rapuh, ya, merasa moodnya tidak baik, mari kita berikan perhatian bagi mereka. Terus bekerja samalah dengan teman-teman daripada anak Anda. Karena kadangkala di masa ini mereka ingin berkumpul satu dengan yang lain. Jadi mama papa jangan larang. Karena ada di masa mereka ingin makan bersama atau ingin jalan-jalan bersama. Jadi sebagai orang tua kita harus hubungi orang tua dari teman anak kita dan kita sama-sama berikan support kita kepada mereka. Terus apabila mereka sudah ada di masa mau ada pencarian identitas diri, mereka mau membeli pakaian sesuai selera mereka atau mau menggunting rambut sesuai dengan style yang mereka inginkan. Jadi mama, mereka ini sudah mulai remaja. Mereka ini sudah mau melakukan apa yang mereka kehendaki. Jangan mama mau harus beli pakaian yang sesuai dengan keinginan mama lagi atau gunting rambut sesuai dengan keinginan mama. Tidak boleh, ya. Harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya tentunya kita harus memberikan arahan yang jelas. Pakaian seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Makin bertoleransi dengan waktu pribadi mereka. Kan mereka menggunakan kamar mandi lebih lama waktu mereka ada di masa transisi ini. Jadi orang tua harus mengalah. Ajarkan anak bahaya perubahan permanen terhadap tubuh mereka. Kalau di masa ini mereka mau kayak mentato tubuh mereka atau mau menempelkan besi-besi di lidah atau di telinga, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagai orang tua, kita arahkan, ya, apa yang seharusnya mereka boleh lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Tetapi harus dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya.
Jangan dengan marah-marah atau buat mereka merasa dipojokkan. Terus, bila mereka merasa kurang nyaman dengan jerawat yang ada di wajah mereka, mari orang tua kita bawa anak kita untuk konsultasikan dengan dokter. Ya, harus bantu mereka agar supaya mereka tidak merasa minder atau rendah diri karena wajah mereka sudah berjerawat. Tip lainnya bagi orang tua, buat jadwal mingguan. Kapan kita olahraga bersama, atau kapan kita nonton bersama, atau walaupun kita hanya duduk saja dan memperhatikan apa yang dia kerjakan. Seperti contoh, anak saya dia suka menggambar anime di tabnya. Walaupun saya hanya duduk di samping dia sementara dia menggambar, dia senang sekali, ya. Apalagi waktu saya memberikan pujian, wow, bagus sekali apa yang kamu lakukan, kamu gambar, wah dia akan merasa senang. Terus berdialog dengan suami kita, ya. Ingat, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab seorang ibu atau tanggung jawab seorang ayah. Ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau papa dan mama. Dan kita juga harus cari jaringan atau dukungan, ya, kepada oma, opa, atau tante-tantenya dan om-omnya. Karena jangan sampai kita melarangnya tetapi oma opanya mengizinkannya. Jadi kita harus bekerja sama dengan oma opa dan tante dan om dari anak kita, sehingga apabila dia pergi untuk meminta bantuan, misalnya apa yang sudah dilarang orang tua, tetapi dia dapat izin dari oma opa, oh jangan, ya, kita harus komunikasikan bersama-sama. Ajarkan anak tanggung jawab, ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, ajarkan mereka sudah mulai membantu orang tua di rumah, apakah mencuci pakaian, atau membantu mama untuk mencuci piring, menyapu lantai, dan sebagainya. Dan sebagai kesimpulannya, karena masa pubertas adalah masa penting bagi anak remaja, anak-anak ini akan mengalami masa transisi, mereka akan mudah rapuh, makanya orang tua harus terus mendampingi anak-anak kita. Berikan perhatian ekstra dan penuhi keinginan mereka. Ya tentunya keinginan yang bermanfaat, bukan keinginan yang akan membuat atau merusak pertumbuhan mereka. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Tuhan memberkati.